Shalom, selamat pagi saudaraku. Matius 24 ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Ayat ini didahului dengan kalimat, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Saudaraku, ayat ini mau menunjukkan bahwa dunia di mana Tuhan akan datang kembali, zaman kita sekarang ini, itu adalah zaman yang memang benar-benar jahat, saudaraku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya begini, orang yang bertekun ibarat dia ada di tengah badai, dia bertahan, dia tidak terbawa badai. Dia bertahan terus. Dia maju langkah demi langkah, walaupun makin hari badainya semakin besar. Tetapi kalau dia tetap bertahan sampai kesudahannya, dia melawan arus, melawan badai, maka dia akan semakin kuat dan sanggup menghadapi badai sampai dia lulus. Memang ketika kita bertekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, terasa keadaan kita seakan-akan sama dengan mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar gak saudaraku? Rasanya begitu, bahkan lebih enak orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kelihatannya. Dan seringkali ini bisa melemahkan iman kita. Dan itu berpotensi membuat kita tawar hati, saudaraku. Perhatikan dua keadaan ini. Yang pertama, kita menghadapi badai yang lebih keras, tapi kalau kita bertahan dan tetap maju langkah demi langkah, kita terlatih menjadi kuat. Yang kedua, banyak orang yang tidak bertekun mencari Tuhan, namun seakan-akan keadaannya baik-baik saja. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, seakan-akan tidak beda dengan mereka yang tidak serius mencari Tuhan. Itu menimbulkan pertanyaan, untuk apa aku se-ekstrim ini ya? Untuk apa aku lakuin ini semua ya? Bener gak saudaraku? Seringkali begitu kan? Orang lain aja yang tidak ekstrim aman-aman aja kok hidupnya. Tapi sejatinya begini saudaraku. Disinilah kesetiaan seseorang itu diuji. Betul. Ketika kita bertekun dan ternyata cepat-cepat kita mendapatkan upah, justru kita tidak teruji. Tetapi ketika kita bertekun, kita memperoleh satu reward, satu upah yang terselubung, yang tersembunyi, yaitu apa? Kita menjadi semakin kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita semakin kuat menghadapi pengaruh dunia yang jahat. Di sini yang kita butuhkan adalah ketekunan ekstra, saudaraku. Ketekunan yang lebih, ketekunan yang di atas rata-rata. Kalau dulu kita doa mungkin 10 menit, 5 menit, mungkin kurang dari 5 menit. Doa sembarangan ya. Sekarang mulai kita serius, kita mulai gandakan jam doa kita. Amin saudaraku. Tuhan akan menandai dirimu kok saudaraku. Percayalah. Kalau kita terus berjuang mau senengin hati Tuhan, kita mau deket-deket sama Tuhan, kita mau semakin erat sama Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan merasakan itu. Dan Tuhan akan tandai kita. Jadi kita harus menggandakan jam doa kita. Katakan amin saudaraku. Ya, dunia yang semakin jahat ini akan membawa kita semakin jauh dari yang namanya kekristenan yang sejati. Kita harus benar-benar berjuang untuk mengembalikan cita rasa kekristenan yang sejati itu dalam hidup kita. Kristen yang sejati itu sebenarnya apa sih? Bagaimana? Kita mau kembali kepada kekristenan itu. Di tengah kondisi dunia yang semakin jahat, kita harus bertekun, terus berjuang. Walaupun orang di sekitar kita yang tidak bertekun seperti seakan-akan keadaannya sama. Itu Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Sampai di mana kita setia di tengah-tengah keadaan yang sulit dan seakan-akan sama. Kita yang harus memerintahkan diri kita sendiri. Tetap fokus ke Tuhan. Tetap tidak goncang dengan apapun yang kita lihat.
tetap percaya bahwa ini semua memang diproses untuk mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku. Dan pada kenyataannya kita melihat memang ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berubah lagi karena sudah saking rusaknya hidup. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berubah, tidak bisa dinasehati. Betul saudaraku, karena peristiwa sekecil apapun itu bisa jadi suara Tuhan untuk mengubah hidup kita loh. Jadi jangan tunggu sampai Tuhan gampar kita. Baru Tuhan cubit atau Tuhan senggol kita sedikit. Kita tahu, kita harus mulai peka apa maksud Tuhan dengan kejadian itu. Jadi percayalah apa yang kita lakukan di dalam Tuhan saudaraku. Semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Tetapi semuanya itu akan terlihat seberapa tekun kita mencari Dia. Dan semuanya itu tidak akan sia-sia ketekunan kita mencari Dia. Amin saudaraku. Tapi tidak jarang kita yang bertekun tetapi dibuat Tuhan di dalam situasi yang sulit dan pelik saudaraku. Maka dalam hal ini Tuhan mau engkau dan saya bergumul mengandalkan tangannya. Sampai di satu titik kau patah hati dengan dunia. Kau hanya bisa mengharapkan langit baru, bumi baru. Kekekalan yang indah bersama dengan Tuhan saja. Sehingga kita tidak punya lagi impian untuk membangun istana di bumi ini. Kita tidak lagi punya impian untuk membangun hal-hal indah di bumi ini. Kita tidak lagi punya cita-cita yang tinggi di bumi ini untuk menyenangkan diri kita. Tetapi cita-cita kita kembali. Aku mau suatu hari nanti bersama dengan Bapa di kekekalan. Bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan Bapa. Itu menjadi impian kita. Memang Tuhan buat begitu saudaraku seringkali. Sampai kita benar-benar bisa menghayati bahwa kekekalan itu indahnya luar biasa. Kita bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan tanpa penderitaan, tanpa air mata, tanpa sakit, tanpa kematian. Tanpa terpisah lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Tanpa bencana. Tanpa sesuatu keadaan yang mencekam hidup kita. Jadi saudaraku, pagi hari ini berbahagialah ya kalau kita yang masih bisa disadarkan dengan berbagai hal itu. Hari ini kita sadar, aku hanya butuh Tuhan. Aku hanya butuh Tuhan saja. Aku tidak boleh punya cita-cita, punya harapan kepada yang lain. Aku hanya punya Tuhan. Sejujurnya saudaraku, kalau kita cek seberapa senang sih kita hidup di bumi ini. Coba kita hitung. Kita punya mobil baru, ya 3 bulan, setengah tahun saudaraku happy. Mungkin kurang dari itu ya. Habis itu ya biasa. Kita gak puas lagi dengan mobil baru itu. Kita ingin mobil yang lebih bagus lagi. Punya rumah bagus juga sama. Punya uang, punya pekerjaan. Kita kadang gak nyaman. Kita ingin lebih, gaji yang lebih besar. Kita ingin ini dan itu. Ikut orang. Pengen usaha sendiri pusing. Akhirnya kepingin, bener enak ikut orang ya. Ikut orang enak ya kerja sendiri. Gak puas saudaraku. Dan tidak ada kebahagiaan sebetulnya. Punya rumah dulu, cita-cita kalau masih kontrak punya rumah enak ya. Kecil aja. Punya rumah kecil, gak puas lagi. Pengen punya rumah gede ya. Punya rumah gede gak puas, susah bersihnya. Enak rumah kecil ya. Punya rumah kecil lagi, enak di apartemen deh. Di apartemen, enak punya homeland ya. Saudaraku gak pernah puas hidup itu. Betul, coba Anda bayangkan seberapa bahagia kita. Kalau mungkin aku kaya bahagia ya. Kalau udah punya uang kaya, gak bahagia, gak bisa tidur. Karena hutangnya banyak kemana-mana. Untuk kerjaan lah, hutang untuk ini, untuk itu. Kartu kredit lah. Coba Anda bayangkan saudaraku. Siapa bilang kalau kaya pasti bahagia? Mari kita tanya kepada yang sudah kaya saudaraku. Yang punya mobil berderet-deret. Yang punya uang banyak di deposito. Belum tentu mereka bahagia saudaraku. Betul.
Kalau seseorang sudah tersentuh firman yang murni, ia tidak akan tenggelam dengan kekayaannya. Karena dia tahu ternyata hanya begitu saja kok. Allah cuman begitu kok. Betul saudaraku. Tapi banyak orang kaya yang mulai tenggelam dan tidak bisa balik ke arah Tuhan. Tapi kalau ia masih mau datang ke gereja, mau berdoa, mau menyembah, tentu mau berubah, maka dia masih bisa selamat. Anak-anak muda mungkin sulit untuk bisa mengerti atau menerima prinsip ini. Betul. Saya mengkhotbahkan hal ini, banyak yang belum bisa terima anak-anak muda. Apalagi kalau masalah jam kerja. Saya benar saudaraku. Tapi kalau kalian sejak muda, kalian bisa mengerti, bisa menerima, Anda bisa menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dan utama, paling utama. Wah, kau luar biasa saudaraku. Di masa tuamu kau bisa jadi man of God-nya Tuhan. Betul. Tapi itu jarang. Banyak anak muda yang tidak setuju dengan hal itu. Pastor kok begitu? Pekerjaan juga melayani Tuhan. Oh betul. Tapi coba cek dalam motivasimu terdalam. Bukan Tuhan, tapi uang. Tapi kekayaan. Nah itu saudaraku, itu yang sulit. Ironis, banyak orang sebenarnya adalah ateis praktis sebetulnya. Walaupun mengaku percaya Tuhan, tapi kelakuannya tidak menunjukkan dia percaya Tuhan. Maka saya katakan ateis praktis. Mereka jadi calo seperti kenek angkot yang meneriakkan, ayo kemana, ke daerah mana. Ya. Tapi dia sendiri tidak pergi ke langit baru bumi baru. Ayo ke gereja, ke surga, ayo gini, ini jalan ke surga nih. Jalan bertobat, tapi dia sendiri gak bertobat saudaraku. Maka kobarkan semangatmu untuk se-ekstrim-ekstrimnya. Mencari dan mengasihi Tuhan. Sampai kita bisa merasakan dan melihat betapa nyata Allah itu. Dan ketika kita menghayati betapa nyata Allah, kita juga menghayati betapa nyata kerajaan surga itu. Sehingga kita ingin membawa orang ke langit baru bumi baru. Untuk itu berubahlah saudaraku. Jangan berbuat dosa. Takutlah akan Allah. Milikilah kesucian seperti yang Allah kehendaki. Amin. Ya, betapa tidak terbayangkan indahnya waktu kita menutup mata lalu Tuhan dan malaikatnya menjemput kita. Wah, indah saudaraku. Tapi betapa mengerikannya kalau bukan Tuhan yang menjemput kita. Kita di ujung maut dan ternyata kuasa gelap yang menjemput kita. Menakutkan saudaraku. Maka mulai hari ini, jangan sampai menjadi pribadi yang ateis praktis. Amin saudaraku. Benar-benar senangkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan cintai Tuhan dengan proporsional. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang. Tuhan memberkatimu.